Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Jokowi Seso Channel. Apa kabarnya teman-teman? Insya Allah selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk teman-teman kita yang hari ini sedang sakit atau dalam kondisi kurang sehat, yuk kita doakan bersama yuk supaya teman-teman kita cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, saya mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan ya, 1444 Hijriah. Teman-teman, hari ini saya mau launching filter air rumahan ya. Kalau yang dulu kan saya keluarin ini ya, ini tipe lama, saya udah discontinue nih ya. Nah sekarang saya ngeluarin ini tipe yang baru, Black Series ya. Kenapa namanya Black Series? Karena warna hitam gitu ya. Kemudian ini tipenya racing. Kenapa racing gitu? Karena ininya nih mirip itu ya, pelek mobil-mobil rally ya atau racing. Nah sekarang teman-teman, bedanya apa sih tipe yang lama ini dengan tipe yang ini? Ini pertama, tingginya sama, masih sama ya tingginya, plus minus 1 meter gitu. Nah sekarang saya jelasin dari awal bedanya apa. Oke, ini pertama ya, di sisi bawah dia sudah gak menggunakan dop lagi. Kalau ini kan masih menggunakan ya dop ya, tuh yang ujung masih menggunakan dop ya, ini ya, nih ya, masih menggunakan ini dop ya, jadi dia tutup dari bawah. Keduanya, jadi dengan tidak menggunakan dop, jadi kelihatan lebih simple, lurus aja ya, lurus, kemudian lebih ramping gitu. Keduanya, saya sudah tidak menggunakan lagi ini shock derat dalam dan shock derat luar 4 inch. Saya menggunakan tipe yang begini, jadi pakai baut banyak, sejumlah 12, satu ini jumlahnya 12 ya. Kenapa gitu? Karena kalau itu saya sangat tergantung sekali dengan stok di toko. Kadang-kadang kalau orderan saya udah bludak, bisa se-Indonesia, itu nggak ada stoknya, jadi saya kelabakan, jadi saya ganti ini ya. Itu kemudian ini innya ya tetap sama, ini out. Jadi teman-teman saya jelasin sedikit ya bedanya ini sama sana. Kalau secara sistem sama ya, jadi dia in di sini, kemudian di sini ada dudukan media filter, jadi air di sini dia ke atas. Kenapa dia dari bawah ke atas? Karena saya mengharapkan endapan yang masuk atau sedimen yang masuk dia bisa ngendap di sini, nggak ikut ke atas, karena terkena ini ya, gaya gravitasi bumi. Jadi endapannya tuh udah turun di sini duluan, kemudian naik. Di sini ada media filter, dudukan media filter. Yang pertama dakron 1 cm di sini. Jadi partikel-partikel yang agak besar bisa kena dakron dulu. Kemudian pasir silika, itu untuk partikel-partikel halus. Ya. Ketiganya batu zeolit. Batu zeolit itu juga yang terlalu besar jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia lolos. Kalau terlalu halus dia ini apa, ikut larut gitu. Kemudian di sini batu zeolit, dia untuk ini ya, menstabilkan pH supaya di antara 6,5 dan 7,5 gitu ya. Setelah itu saya lanjutin naik ya sampai sinilah ya. Di sini itu ada apa namanya, ferrolite green sand. Gunanya itu untuk nangkep besi ya, nangkep zat besi, tapi bukan yang terlarut. Kalau yang zat besi terlarut atau mangan terlarut harus melalui proses aerasi. Nanti berikutnya ya saya bikinin videonya yang sistem ini untuk aerasi. Ini juga belum saya install nih, ini karena udah beberapa, ada 4 atau sampai 6 akan dikirim ya ke Bandung, ke Sampang, Madura, dengan satu lagi saya lupa, ke Kalimantan kalau nggak salah. Sampai sini dia keluar ke sini, keluar untuk ke tabung 2 gitu. Dari sini itu dia nanti pakai ini ya,
Oh ya, masuknya pertama kali teman-teman jangan lupa pakein ini ya, Watermoor atau Union ya. Masuk ke sini. Ini ukurannya bedanya sekarang. Saya sudah menggunakan 3/4 inch. Beda kalau yang lalu pakai 1 inch. Ternyata di hampir seluruh Indonesia menggunakan pompanya 3/4 inch. Jadi saya sesuaikan. Ya. Jangan lupa gunakan ini, Watermoor ukuran 3/4 masuk sini. Tujuannya itu supaya kalau dia mau dilepas, Watermoor itu bisa cepat pasang ya. Sini. Ini ya jelas ya, ini kelihatan ya. Nah, dia masuk sini. Dari sini juga dipasang Watermoor, teman-teman nih. Ya. Watermoor dulu gini. Baru dia keni. Ini tergantung yang ngadepnya. Kalau dia ada di sana ya dia sini. Kalau ngadepnya ke sini, yang kedua ada di sebelah sini. Sini kan. Gitu. Setelah itu, karena dia innya di bawah, dia ke sini langsung turun ke bawah lagi. Nah, di sini pakai keni. Di sini pakai keni lagi ke bawah. Di sini pakai keni lagi. Gini keninya gini, ya. Terus baru ke sana. Di sini jangan lupa, teman-teman. Watermoor-nya dipakai lagi di sini sebelum masuk. Kita saya kasih lihat yang di sana ya. Nih gini. Dia masuk lagi, ya masuk. Dia begitu lagi tadi. Cuma urutannya tadi kan di 1, 2, 3, di sana 4, 5, 6, ya. Ya di sini mulai lagi airnya masuk. Di sini endapannya pasti lebih sedikit karena udah ketampung di filter pertama. Dia naik lagi, tetap ada Dacron di sini naik. Nah di sini sudah pakai manganes green sand. Manganes itu untuk zat mangan yang tidak terlarut ya. Kalau yang terlarut nggak bisa, harus melalui proses aerasi dulu. Dia naik manganes green sand. Setelah itu dia baru karbon aktif. Karbon aktif itu untuk nangkep ya atau menyerap warna, rasa dan bau gitu. Nah, biasanya kalau dia naik itu ngampung karena kayu ya. Saya punya dari kelapa sawit. Sehingga bisa ditukar. Mangan dulu di sini atau karbon aktif dulu di sini. Baru mangannya di sini, mangan green sand. Ya. Setelah itu dia keluar baru ke toren. Ya. Jadi, saya saranin teman-teman kan kadang-kadang aliran pompanya atau debitnya keras ya, agak kenceng kan. Sebaiknya jangan terlalu pol, ya jangan pol. Pertama nggak efektif lagi dia itunya memfilternya nggak efektif kalau terlalu kencang. Terutama kalau yang menggunakan pompa submersible atau pompa satelit orang bilang atau pompa sibel, ya. Jadi saya saranin ini menggunakan di sini menggunakan T. Masuk sini ya, kemudian atasnya yang 3/4 ya, saya sih nggak pakai yang 3/4 nih, begini ini ya, ini dia kan masuk sini. Jadi begitu dia debitnya terlalu besar atau terlalu kuat pressure-nya atau tekanannya, teman-teman buka ini sedikit nih, diukur. Jadi kan dia begini. Begitu dia dibuka, tekanannya ke arah sini, airnya sebagian aliran ke sini gitu teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman kembaliin lagi ke lubang sumur bornya. Atau kalau teman-teman mau ya bikin lubang aja, dimasukin ke tanah lagi gitu. Nih begini ya. Tuh. Atau begini tuh. Jadi T-nya di bawah, lurusnya sini, cabangnya ke atas. Dari sini bisa dikembaliin ke tanah atau dikembaliin ke lubang sumur bornya. Ini dibuka. Ya, jadi jangan diantepin aja nih. Ini masuk dari pompa. Nanti sininya juga nggak efektif gitu nyaringnya. Ya, paham ya teman-teman ya. Ini begini, bikinnya begini nih. Nah, nih. Tuh ya. Ini ya. Nah, kemudian pertama kali itu media filternya pasti masih kotor ya, saya masukin nanti di plastik. Teman-teman masukin di sini, ini saya siapin juga nih kain tile atau
kain tile atau ini saringan tahu atau saringan nasi. Kemudian dibungkus pakai tali rafia ya. Ini contoh yang saya pakai nih. Ini karbon aktif. Kebetulan saya dapat yang kayu bakau. Ya, ini diikat, ini, kemudian dicuci dulu teman-teman nih. Ini dibilas dulu, ya, dibilas sampai bersih. Nanti hitam kan, teman-teman sabar karena hitamnya lama. Udah dicuci, dibilas, jangan pakai sabun. Nah, ini misalnya nih, ini pasir silika nih. Pasir silika atau batu zeolit, semua wajib ya dibungkus dengan saringan tahu. Kenapa gitu? Karena setiap tumpukan atau setiap media filter itu nggak boleh bercampur, ya, sama sekali itu strict, nggak boleh bercampur. Jadi harus dipisah gini dia. Itu pertama. Keduanya, jadi kalau dia tidak tercampur, nggak efektif udah, karena dia harus membentukkan lapisan, masing-masing bentuk lapisan. Keduanya, dengan menggunakan ini dibungkus dengan saringan nasi, teman-teman waktu nanti itu maintenance media filter itu mudah, tinggal ngambilnya begini, dicuci, 3 kali cuci masih bisa. Setelah itu dia jenuh, harus diregenerasi. Gimana cara regenerasi? Kita berikutnya ya. Itu caranya begitu. Kemudian ini penting juga nih. Ini kan dulu yang ini menggunakan kunci ya, menggunakan kunci filter oli ya. Nah sekarang kalau ini itu menggunakan kunci 10, kunci ring atau kunci pas. Caranya sekarang teman-teman ngencenginnya, misalnya di sini kalau ngendorin sih bisa ya. Waktu ngencengin masang baru, teman-teman harus gini, dikencengin, jangan dikencengin dulu, dipasang dulu ya. Murnya dipasang, terus bautnya dipasang. Cara ngencenginnya ini kencengin, tapi jangan terlalu kenceng. Jadi pakai perasaan, dikencengin. Setelah itu harus nyebrang teman-teman, nyebrang tuh ke sana, gitu ya. Sini ke sini, ini juga dikencengin, jangan terlalu kenceng. Jadi cuman asal terpasang aja. Dari sini nyebrang lagi ke sebelahnya, pasang dulu, pakai perasaan ngencengin. Setelah itu nyebrang lagi ke sana, nyebrang gini. Sini kencangnya sedikit supaya sejajar. Tujuannya supaya kalau sini langsung dikencengin, ini mangap gini, bocor nanti gitu. Ya, jadi ngencenginnya ini kencengin sedikit, nyebrang, kencengin sedikit gitu ya. Ntar mulai lebih dikencengin, lebih kenceng, nyebrang, lebih kenceng. Jadi dia, tujuan saya, dia tuh bisa press, karena di sini ada karet, ada seal karetnya 2 double. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung wah kayak ngencengin itu motor, gitu, jangan. Pakai perasaan di sini, set, sini juga pakai perasaan. Tambah lagi dikit, nyebrang sana. Itu teorinya begitu. Itu. Ya, itu juga sama. Kalau ngelepasnya juga begitu, tapi kalau ngepasnya bisa langsung. Dilepas gitu. Nah, yang terpenting teman-teman, di sini udah saya tandain merah nih, titik ini bukan cuma buat variasi aja ya. Ini di atasnya juga saya kasih stiker merah. Tujuannya kalau ini lepas, ngembaliin itu lagi. Titik merah ketemu titik merah tuh. Karena kalau enggak, teman-teman setengah mati. Ya, ini lubangnya mana? Dicobain satu-satu. Gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Ini titik merah ada tujuan, ini atas juga pakai titik merah nih. Gitu. Ini juga nanti pakai ini ya, pakai bracket ya. Teman-teman cara pasangnya wajib pakai ini. Ntar saya ini juga, saya lampirin juga, saya ikutkan. Nah, jadi cara masangnya itu pakai bracket. Bracket itu ntar saya bawain, ya. Bisa ke dinding langsung, ya. Itu cara pakainya menggunakan apa namanya, Dynabolt ke dinding supaya ini nggak jatuh. Ini kalau roboh dalam keadaan berat, pecah pasti, gitu. Ya, bracketnya kayak begini teman-teman nih. Ntar saya bawain juga. Jadi teman-teman saya ingetin, ya. Ini ketika di input, di posisi input, itu penting banget ya. Dia masuk dari pompa ke sini, ke inputnya itu. Kalau di sini ke sini ya. Itu
pasti kekuatan penuh. Ya kalau submersible itu minimal itu setengah PK atau 400 sampai 500 watt gitu. Itu kencang banget. Makanya mau dia submersible, mau dia pompa submersible, pompa sibel maupun pompa satelit, istilahnya begitu, wajib pakai ini. Masuk dia ke sini, pasangin ini. Ya, ukuran 3/4. Jadi begitu ini kencang banget, teman buka ini, teman buka ini, tuh. Jangan sayang air juga karena filternya ini jadi nggak maksimal, nanti nggak efektif. Ini dibuka, boleh buka setengah, ya. Tuh stop keran ini kan kebuka setengah gitu. Jadi air itu akan di debitnya akan dikurangin, debitnya tuh dikurangin, gitu. Ya, disetel sini, air masuk sini, dia kan biasanya langsung ke sana. Karena ini dibuka, dia jadi pencar ke sini, gitu. Ini boleh dibuang ke tanah supaya dia masuk lagi jadi air tanah. Bisa juga kalau ada tampungan aerasi, nanti ini dibuangnya ke tandon aerasi, gitu ya. Tuh yang penting banget. Kedua, jangan lupa nyuci media filter dulu sebelum dimasukin. Wajib ini supaya di sini nanti bersih, gitu ya. Nih, semuanya sebelum masukin harus dicuci. Ketiga, jangan lupa teman-teman pakein bracket, gitu ya. Ini bracket 4 inch nanti saya bawain. Nah, kalau nggak bisa dipasang di dinding, karena nggak ada dinding kayak saya ini nih, nggak ada dindingnya dinding sana. Saya memanfaatkan 60 cm ini di samping buat sirkulasi angin supaya rumah saya dingin, gitu di sini. Nah, sehingga saya buatkan ini dari baja ringan, gawang-gawangan gitu, sehingga terpasang. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman, kita sudah bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini kurang lebih launching saya model terbaru ini. Mohon maaf sudah saya discontinue. Akhir kata, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.